Yesus Kristus kemenangan dan keselamatan, pertobatan, keselamatan, dan hidup baru. Bapak Ibu, ini slide-slide awal merupakan pengulangan, bukan pengulangan, reminder. Nah, sekali lagi disampaikan bahwa keselamatan dalam Alkitab itu bukan baru dimulai ketika kelahiran Kristus dan karya kematian dan kebangkitannya, tapi keselamatan menurut Alkitab itu dimulai dari sejak penciptaan. Nah, ini sesuatu yang uh, seringkali terlewatkan dalam pemahaman orang Kristen. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa keselamatan itu dimulai waktu zaman Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan. Tapi sejak Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh sangat baik, itulah awal mula keselamatan. Kita pernah bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, sebelumnya, bahwa Tritunggal, bahkan Tritunggal itu sudah ada dari riwayat penciptaan. Ketika Allah menciptakan, menjadikan langit dan bumi, di situ ada Allah, di situ ada roh Allah melayang-layang, dan di situ juga ada firman. Jadi dalam kesatuan Tritunggal, dunia ini tercipta. Dan itulah keselamatan sudah dimulai dari awal. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Baru dramanya dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut Paulus, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kesimpulan dari materi-materi awal tentang dosa dan kerapuhan. Bahwa keselamatan yang sudah dijadikan, ditetapkan, disediakan Allah sejak awal, rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu ada banyak cerita, ada banyak riwayat tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ada Kain dan Habil, ada Bahtera Nuh, ada Menara Babel di kitab Kejadian. Sampai akhirnya kita juga belajar bahwa ternyata dosa itu bukan sekadar bukan sebatas melanggar perintah Tuhan, tapi dosa itu, ini saya mengulang ya pelajaran kita berapa minggu yang lalu. Dosa itu adalah ketika kita gagal menyikapi cobaan. Ketika kita tahu bahwa itu cobaan, lalu kita ingat-ingat, kita pikir-pikirin, sampai akhirnya kita ingin mewujudkan, kita menghalalkan segala cara, dan seterusnya. Dosa itu juga adalah gagal mengendalikan hawa nafsu. Kita hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, termasuk hawa nafsu untuk melampiaskan segala yang ada di pikiran, ada di perasaan. Lalu dosa itu juga gagal fokus pada perintah Allah. Allah cuman perintahkan satu, jangan makan buah dari pohon yang ini, tapi cuman satu itu aja kita gagal. Jadi dosa adalah belajar dari Adam dan Hawa, gagal menyikapi cobaan, gagal mengendalikan hawa nafsu, dan gagal fokus pada perintah Allah. Ketika kita belajar dari Yakub, kita memahami dosa sebagai kecenderungan kita betah hidup dalam kegelapan. Kita cenderung menikmati perhatian dan belas kasihan orang, dan dosa itu juga adalah penolakan terhadap pengampunan dan pendamaian dari Allah. Ini setelah kita panjang bercerita tentang Yakub. Jadi dosa itu kecenderungan kita merasa nyaman justru ketika kita tinggal dalam kegelapan. Lalu kita nyaman dalam keterpurukan, dan akhirnya kita tidak percaya kalau Allah itu mengampuni. Belajar dari Simpson. Dosa adalah ketidakmampuan kita menghentikan pola yang berulang. Jadi diulangi lagi, akhirnya yang sebetulnya dosa, yang sebetulnya tidak baik, itu menjadi kebiasaan yang diwajarkan.
wajar kalau orang begini, wajar kalau orang begitu. Lalu kita belajar dari Daud, dosa itu mengandung muatan merusak dalam setiap hal yang dikerjakan. Apa yang kita kerjakan menjadi tidak baik ketika dosa masuk di dalamnya. Lalu baru kita masuk dalam materi malam ini. Kita mau lihat pertama Yesus sebagai imam. Kenapa Yesus sebagai imam? Karena kalau menurut surat Ibrani, Yesus itu sebagai imam, dia yang mempersembahkan korban penebusan dosa, sekaligus dialah korbannya. Dialah kurbannya. Jadi terhadap dosa-dosa itu semua yang kita bahas minggu-minggu yang lalu, kita masuk pada sosok Tuhan Yesus sebagai imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Yesus adalah imam sekaligus juga kurban untuk penebusan dosa. Nah, Bapak Ibu, dalam kita memahami terkait penebusan dan apa itu satu lagi, pembebasan, penebusan dan pengorbanan, kosakata itu sebetulnya diambil tidak terlepas dari ritual yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi dalam mereka beragama. Jadi kalau di teologi Kristen, ketika kita bicara soal karya Kristus, kita melihat kita banyak mendengar Kristus menebus dan juga Kristus membebaskan. Kalau di materi ini nanti kita akan lihat Kristus membayar lunas. Nah, istilah-istilah itu mari kita pahami sesuai dengan konteksnya. Jadi, bagian pertama kita mau melihat begini. Dari mana gagasan penebusan dan pengorbanan Kristus? Kenapa dia pakai istilah penebusan dan pengorbanan? Karena dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka dihimpun untuk menjadi umat yang dikhususkan bagi Allah, lalu Allah menetapkan tata cara untuk memberi persembahan. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Imamat, sebetulnya persembahan yang diberikan umat kepada Allah itu beraneka ragam. Ada persembahan syukur, tapi juga ada persembahan yang bertujuan untuk menebus atau menghapus dosa dan menebus salah. Ada juga persembahan untuk keselamatan. Jadi istilah-istilah ini berasal dari ritual orang Israel dari sejak mereka keluar dari Mesir, dari sejak mereka dihimpun menjadi umat yang dikhususkan untuk Allah. Jadi ini ada di kitab Imamat. Dari sekian banyak kurban, yang kita mau lihat malam hari ini adalah yang nanti akan berkaitan dengan Tuhan Yesus, yaitu kurban keselamatan, kurban penghapusan dosa, dan kurban penebus salah. Kurban keselamatan itu ada di Imamat 3, Bapak Ibu, kalau mau baca seluruhnya boleh. Imamat 3 ayat 1, jika persembahannya merupakan kurban keselamatan, dan yang dipersembahkannya itu lembu jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ini untuk keselamatan, untuk umat memohonkan keselamatan dari Allah. Lalu ada juga kurban penghapusan dosa. Di Imamat pasal 4 berlanjut ke pasal 5. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara, ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya, mengaku dosa. Ia juga harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor domba atau kambing betina menjadi korban penghapusan dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ini korban penghapusan dosa. Tadi keselamatan, ini penghapusan dosa. Lalu ada juga korban penebus salah. Penembus salah ini kalau Bapak Ibu baca di Imamat 5,
tidak hanya berkaitan dengan umat, tapi juga berkaitan dengan si imam itu sendiri sebagai pelayan ritual kurban. Jadi kurban penebus salah itu di Imamat 5, apabila seorang berlaku tidak setia dan tidak sengaja berbuat dosa menyangkut sesuatu yang kudus bagi Tuhan, maka sebagai tebusan salahnya, ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tak bercela dari kambing domba, yang dinilai menurut shikal perak, shikal tempat kudus, menjadi korban penebus salah. Ini aturan dasar. Aturan dasarnya begini. Nah, kalau kita lihat, semua korban itu memakai pola yang sama. Apa polanya? Harus hewan kurban yang tidak bercacat celah. Apakah itu kambing, apakah itu domba, apakah itu jantan, apakah itu betina, apakah itu anak yang anakan ataupun yang sudah dewasa, yang pasti harus hewan kurban yang tidak bercacat celah. Lalu yang kedua, polanya sama, diserahkan kepada imam itu sebagai tanda bahwa umat yang menyerahkan itu bersungguh-sungguh untuk tergantung ya, untuk mengucap syukurkah, untuk mengaku salahkah, untuk memohon keselamatankah. Lalu oleh imam biasanya hewan kurban itu di apa? Dia menumpangkan tangannya di atas korban-korban itu, lalu disembelih. Yang pasti disembelih. Nanti ada yang dibakar, ada yang di darahnya dipercik ke mesbah. Nah, ini yang ketiga, pengolahan darah dan daging. Darahnya ada yang dioles, ada yang dipercik ke mesbah, dan dagingnya ada yang dibakar, ada yang dimakan, ada yang dimakan bersama di situ, ada yang dimakan oleh para imam. Polanya sama semua Bapak Ibu. Hewan kurban yang tidak bercacat celah diserahkan kepada imam, lalu imam melakukan penyembelihan, lalu darah dan dagingnya diolah sesuai dengan peruntukannya. Lalu berikutnya, bagaimana Tuhan Yesus memenuhi syarat sebagai korban? Kenapa Yesus disebut korban? Pertama begini, waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, ada pengakuan bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pengakuan dari Yohanes Pembaptis waktu dia melihat Tuhan Yesus. Jadi ada pengakuan secara lisan. Lalu dari sekian banyak orang, kenapa mesti Tuhan Yesus? Kenapa enggak orang lain aja? Kenapa harus Tuhan Yesus? Ceritanya begini Bapak Ibu. Dalam ini pernah disampaikan di materi tentang persembahan. Dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebetulnya dari zaman Israel sampai zaman sekarang ini masih berlaku. Cuman kita jarang membahas. Dari zaman umat Allah Israel sampai sekarang, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu haruslah yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi persembahan kurban itu bukan ternyata ya, bukan semau-mau kita, bukan sesuka-suka kita, tapi apa yang sudah ditentukan Allah. Hal ini lihat waktu Abraham akhirnya mempersembahkan seekor domba jantan yang tersangkut di belukar. Jadi kalau Bapak Ibu ingat cerita, waktu Abraham mengajak Ishak untuk dipersembahkan di atas gunung, waktu itu Ishak sempat bertanya kepada bapaknya, di mana hewan untuk dipersembahkan. Lalu bapaknya menjawab, Tuhan akan menyediakan. Dan ternyata ketika Ishak tidak jadi dikorbankan, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Artinya Tuhan sendiri yang menentukan apa yang harus dikorbankan atau dipersembahkan manusia kepadanya. Itu terjadi juga atas Tuhan Yesus. Ada pengesahan langsung
ketika Tuhan Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Jadi ada penegasan langsung dari Allah bahwa Yesus adalah domba, anak domba yang sudah ditunjuk, disediakan Allah untuk menjadi korban. Jadi inilah yang membuat Tuhan Yesus itu memenuhi syarat sebagai korban, sebagaimana yang sudah ditetapkan dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Penebusan dan pengorbanan Kristus. Kematian Yesus di kayu salib adalah saat Allah mengorbankan anak domba yang telah disediakannya sendiri, sehingga ia berkenan akan tubuh yang dipecah dan darah yang dicurah. Jadi inilah penguatannya, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus mati dan pada kemudian hari orang Kristen memakai istilah penebusan dosa. Karena istilah ini bukan hanya diambil dari peristiwa kematiannya, tapi ini sudah merupakan satu proses ritual yang ditentukan Allah sejak semula. Penebusan dan pengorbanan Kristus. Dari mana kata penebusan? Dari ritual ini. Bahwa harus ada hewan kurban yang dipersembahkan, darahnya harus dioles atau dipercik, harus ada darah yang tertumpah, dan ada tubuh yang dipecahkan. Kalau dilihat dari aslinya dihancurkan. Nah, oleh penulis surat Ibrani, inilah yang disebut Yesus sebagai imam yang mempersembahkan kurban sekaligus menjadi kurbannya. Ini soal penebusan dan pengorbanan. Kita lanjut. Yang kedua, Yesus sebagai tebusan bagi banyak orang. Diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dia. Memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi pembahasan ini Bapak Ibu ternyata berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang tadi istilah penebusan itu diambil dari ritual persembahan hewan kurban. Kalau yang berikut ini, pembahasan berikut diambil dari latar belakang perbudakan yang umum di dalam Alkitab. Istilahnya nanti kita lihat. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, perbudakan merupakan hal yang wajar terjadi di masyarakat. Bisa terhadap bangsa lain, kalau ada bangsa lain yang kalah perang, mereka selain dijadikan tawanan, mereka juga dijadikan budak, kayak bangsa Israel terhadap Babel, maupun kepada sesama bangsa sendiri. Jadi di antara orang Israel sendiri juga ada yang menjadi budak bagi orang Israel. Biasanya kalau Bapak Ibu baca di literaturnya banyak sekali pertebaran. Itu biasanya karena untuk mencukupi kebutuhan hidup, biasanya mereka menjual anak-anak mereka untuk menjadi budak. Jadi budak ini, perbudakan ini di perjanjian lama dan baru merupakan hal yang umum. Baru kalau nggak salah ya saya baca ini dari pengetahuan umum. Baru menjelang abad 20 kah? Itulah yang diagung-agungkan Iran sebagai negara pertama yang bicara soal hak asasi manusia. Nah, itulah awal mula perbudakan mulai berkurang, mulai ditinggalkan. Perbudakan yang kuno ya, perbudakan modern tetap terjadi, hanya bentuknya saja berbeda. Diperbudak berarti secara umum, dia tidak memiliki kebebasan sama sekali, termasuk menentukan pilihan hidup dan mempertahankan miliknya. Kalau Bapak Ibu baca, ini terjadi pada Hagar. Jadi karena Sarah tidak bisa punya anak
Abraham tidak bisa punya anak dari Sarah, maka adalah hal yang umum kalau Sarah memberikan budaknya untuk uh, punya anak dari Abraham. Nanti anak yang lahir dari budaknya itu dari Hagar tetap disebut sebagai anak Abraham, anak Sarah. Ini juga kalau Bapak Ibu ingat bacaan hari Minggu kemarin, ini juga yang terjadi pada Bilha dan Silpa, budaknya Lea dan budaknya Rahel. Makanya Yakub bisa punya anak sampai 13, 12 laki-laki, satu perempuan, yaitu dari Bilha dan Silpa, dan anak-anak yang lahir dari Bilha dan Silpa tetap dianggap sebagai anaknya Lea dan Rahel. Jadi dia tidak memiliki kebebasan sama sekali, termasuk menentukan pilihan hidup dan mempertahankan miliknya. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran tuh Imamat ya, Keluaran. Kalau misalnya budak laki-laki ini punya istri dan anak, pada saat si budak ini dibebaskan, istri dan anaknya itu tetap tinggal di rumah majikannya. Kecuali kalau dia memutuskan, dia sayang sama majikannya, dia ingat sama istri anaknya, dia memutuskan untuk tinggal di rumah majikannya, artinya masa kerja dia diperpanjang. Artinya memang dia tidak punya hak untuk mempertahankan apapun. Hidupnya hanya untuk bekerja memenuhi kepentingan tuannya, dan biasanya di bawah ancaman dan tekanan. Kalau di Perjanjian Baru, di suratnya Paulus dan Petrus kalau nggak salah ya, tergambar juga di situ ada juga majikan yang baik. Makanya nasihatnya, hamba-hamba tunduklah kepada Tuanmu, bukan hanya yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Karena mereka hidup hanya untuk memenuhi kepentingan tuannya, dan umumnya di bawah ancaman dan tekanan. Pasti ancamannya atau konsekuensinya itu berupa kekerasan fisik. Nasibnya tergantung penuh pada belas kasihan tuannya. Walaupun di keluaran berapa ya? Di kitab Keluaran dan kitab Imamat itu sudah ada ketentuan tentang bagaimana budak Ibrani itu diperlakukan. Ada yang namanya tahun pembebasan, ada pilihan untuk bebas atau tetap tinggal, tapi tetap saja pada kenyataannya nasib mereka tergantung sepenuhnya pada belas kasihan tuannya. Ini juga terjadi sama Yusuf yang kita baca kemarin. Kalau kebetulan dapat tuan seperti Potifar, aman dia. Tapi ternyata dia difitnah oleh istri Potifar tanpa ada kemampuan dan pembelaan, dia akhirnya masuk penjara dan seterusnya. Lalu cara menebus budak. Cara menebus budak itu ada istilah dalam bahasa Ibrani namanya kofer. Dia pakai PH dia. Uang tebusan. Sejumlah uang yang harus dibayar pelunasan. Jadi mungkin sudah dibayar berapa, lalu kalau mau ditebus, dia mesti bayar sisanya. Ini bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya juga sama. Lutron artinya sama. Harga yang harus dibayar untuk menebus seorang budak atau tawanan. Jadi ada harganya. Harganya berapa harganya? Harganya bervariasi Bapak Ibu. Kalau Yusuf dia dijual 20 sikal perak. Kalau Tuhan Yesus dijual oleh Yudas itu seharga 30 perak. Rupanya baik 20 maupun 30 ini harga budak. Harga budak yang biasa diperjualbelikan pada zaman itu. Kalau cover uang tebusan, lutron juga uang bayaran. Paulus lebih banyak pakai ini, apolutrosis. Karena apolutrosis ternyata bukan hanya bicara soal uangnya, tapi bicara soal tindakannya. Tindakan penyelamatan yang dilakukan terhadap seorang budak setelah melunasi pembayaran. Kalau di Perjanjian Lama, Naomi dan Ruth itu ditebus oleh keluarga suaminya, yaitu Boaz, tapi dia tidak masuk dalam kategori ini. Dia itu ditebus dalam
konteks relasi keluarga. Tapi kalau budak, ini bicara soal orang yang memang dipekerjakan sebagai budak, lalu kalau mau dibebasin, ada uang tebusannya, ada bayar pelunasannya, ada harganya. Tapi kalau Paulus lebih suka memakai istilah apolutrosis karena dia lebih mengarah pada tindakan penyelamatannya setelah pembayarannya lunas. Jadi kata kuncinya pembayarannya itu memang harus dilunasi Bapak Ibu. Tidak bisa merebut sembarangan, tapi harus ada transaksi jual beli. Nah, apa hubungannya dengan teologi keselamatan? Hubungannya adalah dosa itu juga perbudakan. Kita sering sekali mendengar kata diperbudak oleh dosa, ya kira-kira begitu. Ini hanya memperjelas apa yang kita sudah tahu, Bapak Ibu. Diperbudak oleh dosa itu artinya hidup kita diperintah oleh hawa nafsu. Kita sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Apakah itu dari emosi, harus banget diumbar, apakah itu dari keinginan harus banget dipenuhi, harus banget uh, mendapat apa yang dia mau. Itu artinya hidup kita diperintah oleh hawa nafsu, harus banget beli, harus banget punya, kira-kira begitu. Dosa adalah perbudakan karena ada satu sisi yang kita seperti tidak bisa keluar dari lingkaran setan kehidupan. Kalau kita mau bertobat, kita mau keluar, kita tuh kayak ditakut-takutin. Entah siapa yang nakut-nakutin, nggak tahu juga. Apakah kita takut kehilangan popularitas? Apakah kita takut kehilangan dukungan? Apakah kita takut kehilangan harta benda? Takut kehilangan sumber pemasukan? Yang pasti kita seperti tidak bisa keluar dari kehidupan yang gelap. Kita seperti dibuat tidak berdaya. Nah, dalam hal itulah dosa disebut sebagai perbudakan. Ini mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Dosa disebut sebagai perbudakan adalah ketika kita jadi tidak mampu untuk menghentikan pola yang berulang. Kita mau bertobat, jatuh lagi, seolah-olah kita nggak bisa keluar dari kebiasaan itu. Harus banget, seperti orang-orang kecanduan ya, harus banget melakukan apa yang sudah menjadi candu bagi orang itu. Lalu dosa adalah perbudakan dalam hal kepasrahan hidup, kepasrahan menanggung, ya sudahlah, udah buruk begitu, ya udahlah, pasti rusak lah, pasti jelek lah gitu. Sehingga kalau kita hidup pasrah dengan kepahitan itu, dengan keburukan itu, tinggal di lingkungan yang toksik misalnya, akhirnya kan kita melahirkan kejahatan baru tanpa sadar. Kelakuan kita mengadopsi apa yang lingkungan biasa terapkan, lalu kita menjadi penjahat baru. Inilah yang dikatakan dosa adalah perbudakan. Baru kita lihat kematian Kristus menebus manusia. Nah, menurut Petrus, tapi Paulus juga banyak bicara soal ini. Kita ditebus oleh Kristus dari perbudakan itu. Petrus menulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Terus kita ditebus bukan dari iblis ya, bukan dari kerajaan maut, tapi dari cara hidup yang sia-sia. Ini yang perlu diluruskan. Menebus orang percaya, bukan berarti Tuhan Yesus membeli kita dari maut, dari kuasa gelap. Tapi kalau dilihat dari sini, membayar dalam tanda kutip kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena coba kita ingat cerita di Taman Eden.
Allah yang menempatkan manusia di luar Taman Eden itu simbol dari kehidupan kekal dan sejati, sebagai konsekuensi dari pilihan atau perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi, untuk memasukkan manusia kembali ke Taman Eden, kira-kira harus ada bayarannya dalam tanda kutip. Harus ada pelunasannya, dilunasi dulu ini tiket masuknya. Kematian Kristus menebus manusia, menebus berarti bayar kepada Allah sebagai yang menetapkan hukum dosa dan hukum maut. Karena Allah lah yang menetapkan hukum dosa dan hukum maut menurut Paulus. Jadi ketika kita berdosa, sudah seharusnya memang kita mengikuti jalur. Kalau kata Tuhan Yesus di Matius 25, jalurnya itu adalah ke tempat di mana ada ratap tangis dan kertak gigi yang tidak berakhir, penghukuman yang tidak berakhir, dan seterusnya. Itulah hukuman dosa dan hukum maut. Tapi dengan kematian Kristus, kita ditebus, dibayar untuk bisa masuk ke hidup yang lebih baik. Jadi kalau kita perhatikan apa yang ditulis Petrus, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang tidak berdaya oleh dosa. Jadi bukan Tuhan Yesus bayar kepada kuasa gelap atau kepada penguasa kerajaan maut dan seterusnya, tapi ditebus justru dengan darahnya yang mahal supaya kita kembali lagi kepada keselamatan itu. Nah, ini di Wahyu 5. Wahyu 5 menuliskan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Jadi membeli bagi Allah, membayar hutang dosa itu kepada Allah supaya manusia selamat. Nah, ini udah mau habis nih. Terakhir, keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dimaksud, supaya setiap orang beroleh hidup yang kekal. Jadi ditebus dari kebinasaan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Nebusnya kemana? Ke Allah. Nah, kebangkitan Kristus, ini saya baru belajar pakai AI. Kebangkitan Kristus adalah jaminan akan adanya kesempatan memulai hidup yang baru dalam hubungan yang lebih baik dengan Allah. Waktu saya lagi belajar gambar pakai AI ini, kira-kira ilustrasinya beginilah. Kesempatan untuk mulai hidup yang baru dalam hubungan yang lebih baik dengan Allah. Ini perjalanan menuju keselamatan, harus ada Kristusnya di sini. Nah, ini slide terakhir, Return to Eden. Kayak judul film zaman dulu ya, kembali ke Eden. Keselamatan dalam bahasa Ibrani sebetulnya ada banyak istilah, termasuklah Yesua di situ. Tapi yang paling terkenal adalah Shalom, yang kita pahami sebagai selamat. Kalau dalam kutipan ini, arti kata Shalom adalah keutuhan, damai sejahtera, komplit, lengkap. Kalau dalam kitab-kitab para nabi, in prophecy, Shalom itu bukan ketiadaan konflik, tapi ketika pendamaian, pemulihan Allah itu berlaku di dalam Kristus. Itu arti katanya, Shalom. Jadi setelah kematian dan kebangkitan Kristus, inilah yang dimaksud dengan keselamatan. Keselamatan itu berarti berdamai dengan Allah. Bahasa yang umum dipakai adalah relasi yang membaik dengan Allah. Relasi itu maksudnya bukan habis ini kita nggak sama Allah itu nggak dimarah-marahin lagi, tetap aja ada. Kalau kita bikin dosa nggak mungkin tidak ada teguran. Tapi selalu ada pengampunan dan kesempatan berpulih bagi yang bertobat. Selalu ada pengampunan dan kesempatan berpulih. Kalau kita masih diperbudak oleh dosa, kita tidak percaya akan keselamatan ini, akan kesempatan ini.
Selalu berpikir tidak mungkin diampuni, tidak mungkin ada kebaikan yang bisa mengalahkan aibku ini dan seterusnya. Tapi keselamatan di dalam Kristus artinya kita percaya Allah selalu punya cukup pengampunan dan kesempatan bagi kita untuk hidup baru. Berdamai dengan Allah, berikutnya berdamai dengan sesama. Ini kalau kata-kata Tuhan Yesus, eh, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Hendaklah kamu murah hati karena Bapamu juga murah hati. Kalau kamu mengampuni kesalahan sesamamu, orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Jadi dalam artian, shalom itu artinya berdamai juga dengan sesama. Bukan berarti nggak akan ada konflik lagi. Selalu ada konflik karena kita masing-masing berbeda. Selama kita hidup, kita masuk dalam proses adaptasi, saling mengenal satu sama lain, itu berlaku sepanjang kita hidup, sepanjang kita berelasi. Berdamai dengan sesama berarti kesediaan mengampuni dan berbelas kasih, seperti Bapa yang di surga juga mengampuni dan mengasihi kita. Lalu berdamai dengan diri sendiri. Mengampuni masa lalu, ikhlas menerima apa yang terjadi sebagai penentuan Allah, tidak perlu ada yang disalah-salahin, tidak perlu ada yang disesali, bersyukur untuk keadaan saat ini, intinya kita berdamai dengan diri sendiri. Kalau dalam kitab Amsal itu menggambarkan bahwa hidup dalam shalom itu berarti hidup dalam keadaan yang bisa dilihat baik. Hidup dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia. Kalau di kitab Amsal dan Mazmur, berketurunan, eh, lingkungannya aman, nyaman, sehat, lingkungannya sehat, dan seterusnya. Jadi keselamatan di dalam Kristus pada akhirnya bukanlah konsep, bukanlah teori, bukanlah sesuatu yang nanti kita alami kalau kita sudah mati. Tapi keselamatan di dalam poin ini, setidaknya 4 poin ini. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan keadaan kita itu baik. Kalau menurut kitab Amsal, ketika kita diberkati Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka baik juga keadaan hidup kita yang sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan pengalaman dan kesaksian kita masing-masing. Sampai di sini untuk malam ini.